Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Rahmawati selaku salah satu tim dosen mata kuliah Teori Pasca Struktural Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang teori pasca kolonialisme. Simak baik-baik ya materi yang akan saya jelaskan. Pasca kolonialisme, apa sih pasca kolonialisme itu? Jadi, pasca kolonialisme secara etimologinya berasal dari kata pasca dan kolonial. Kolonial itu sendiri berasal dari akar kata kolonia yang berasal dari bahasa Romawi yang berarti tanah pertanian atau tanah pemukiman. Jadi, secara etimologi, kolonial tidak mengandung arti penjajahan atau penguasaan. Selanjutnya adalah pasca kolonialisme dalam sastra. Pasca kolonial adalah pendekatan pasca struktural yang diterapkan pada topik khusus. Tetapi pendekatan pasca kolonial sekaligus juga merupakan respon dan cermin kekecewaan kritikus asal dunia ketiga terhadap teori-teori pasca struktural, terutama yang diformulasikan oleh Derrida dan Barthes. Teori pasca kolonial mengaku bahwa wacana kolonial merasionalkan dirinya melalui oposisi yang kaku seperti kedewasaan atau ketidakdewasaan, beradab atau biadab, maju atau berkembang, dan progresif atau primitif. Menurut Gedi 2004 nomor 44. Ciri-ciri pasca kolonialisme. Yang pertama, bahwa sastra bukan suatu teks yang ajek atau permanen, tetapi merupakan hasil bentukan realitas di luarnya. Yang kedua, bahwa sastra bukan teks yang pasif, yang berbentuk secara tetap dan pasti sebuah struktur, tetapi juga membentuk dan menciptakan struktur-struktur baru. Yang ketiga, sastra bukan teks yang berlaku secara universal, tapi lahir dari negosiasi-negosiasi kulturalnya yang bersifat lokal dan partikular. 4. Kajian pasca kolonial bukanlah kajian yang terpaku pada aspek formal dan struktur dari karya sastra, tetapi kajian-kajian yang ingin membaca secara cair, fleksibel, dan radikal dimensi-dimensi kritis dari sastra. Alasan kenapa karya sastra tepat dianalisis dengan teori pasca kolonialisme. Yang pertama, sebagai gejala kultural sastra menampilkan sistem komunikasi antara pengirim dan penerima sebagai mediator antara masa lampau dan masa sekarang. Yang kedua adalah karya sastra menampilkan berbagai problematika kehidupan, emosionalitas dan intelektualitas, fiksi dan fakta. Karya sastra adalah masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, karya sastra tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kontemporaritas adalah manifestingnya yang paling signifikan. Yang keempat, berbagai masalah yang dimaksudkan dilukiskan secara simbolis, terselubung sehingga tujuan-tujuan yang sesungguhnya tidak nampak. Disinilah imagery atau oriental ditanamkan. Di sini pula lah analisis dekonstruksi pasca kolonial dilakukan. Pasca kolonial merupakan suatu kajian mereferensikan kembali masa kolonial, yakni integrasi antara penjajahan, dalam hal ini Barat, dengan masyarakat pribumi yakni Timur, di mana pada saat itu terjadi penguasaan dan pendudukan secara totalitas terhadap masyarakat pribumi yang meliputi segala aspek, baik secara fisik maupun mental. Kondisi sosial kultural juga tidak luput dengan hegemoni Barat dalam kajian pasca kolonial. Barat melakukan hegemoni terhadap negara jajahan dengan mengkonstruksi cara pandang bahwa masyarakat Barat merupakan sosok makhluk sempurna, sehingga tolak ukur kebenaran berdasarkan praktek kebaratan. Maka dapat disimpulkan bahwa setelah sebuah negara telah bebas dari cengkraman penjajah, tidak berarti juga bebas dengan hegemoni atau penjajahan secara konsep. Dalam hal-hal ini, masyarakat Timur digiring cara pandang agar berkiblat ke Barat. Adalah tanah yang harus dibela, gunung sebagai sandaran, dan langit sebagai naungan kita bersama. Adalah ibu pertiwi. Apakah perbudakan Eropa
jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur, Tuhan. Ya! Semua saja saya tangkap. Aku dalam tangkapan. Apa kesalahanku? Wis gak coba maneh kowe dasar bocah edan. Kabarkan ke yang lain. Besok subuh kita mengambil tempat ini. Surhat menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Mari saudara-saudara, kita tunjukkan kepada penindas itu bangsa seperti apa kita ini. Terima kasih telah menyimak materi yang telah saya jelaskan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah saya unggah di Hebat Aula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.